yaitu dari kelompok peradilan tata usaha negara. Untuk kelompok peradilan tata usaha negara dipersilakan memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, kami dari kelompok hukum acara peradilan tata usaha negara yang akan mengadakan semu yang membahas tentang masalah sengketa antara Yayasan Pokok Islam Al-Mu'anah dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Perkenalkan, nama saya Surya Fajar Widianto Kaputra sebagai petugas. Saya Akmal Tarik sebagai hakim anggota 1. Saya Eloinia sebagai hakim ketua. Saya Rizky Putri sebagai hakim ketua. Saya Diana Putri sebagai penyidik. Saya Diana Putri sebagai kuasa. Udah mau mulai. Saya sama Tadi dimulainya pas tadi terus. Saya salah menjadi sebagai juga sebagai sponsor penyidik. Saya Muhammad Ramadhani sebagai penggugat. Saya Sarah Marwanaya sebagai tergugat. Saya Rasulullah Putri sebagai saksi dari penggugat. Yayasan Pokok Islam Al-Mu'anah merupakan badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Kota Cimahi dan didirikan berdasarkan akta notaris dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Yayasan Pokok Islam Al-Mu'anah saat ini diketuai oleh Muhammad Atta Suardana SH sebagai Ketua Umum. Dalam kaitannya dengan keberadaan yayasan tersebut, Ketua Umum dari Yayasan Pokok Islam Al-Mu'anah mengajukan gugatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi atas objek sengketa dalam perkara akuo, yaitu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi nomor 421.9 garing keputusan .2696 Street District garing 2021 tertanggal 20 Juli 2021 tentang izin operasional lembaga satuan pendidikan anak usia dini yang ditujukan kepada TK Al-Mu'anah yang beralamat di Jalan Kalasan 1 nomor 2 Komplek Parmindo Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa tata usaha negara. Dalam hal ini, juga objek sengketa tersebut telah diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang berkedudukan di Jalan Diponegoro nomor 34 Bandung pada proses penanganan perkara nomor 149/G/2021 dari PTUN Bandung tanggal gugatan 6 Desember 2021 telah melewati proses dismisal dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengajukan kepada pihak penggugat serta tergugat untuk melaksanakan mediasi. Akan tetapi mediasi tidak mencapai titik terang sehingga proses penanganan perkara tersebut dilanjutkan pada proses acara biasa. Terima kasih. Pada hari ini, Senin tanggal 10 Januari 2022, sidang
Tuan Isa Alimulyadi SH dan Azifah Indonesia SH. Selanjutnya, saudara tergugat, hari ini saudara hadir sendiri atau didampingi dengan kuasa hukum saudara? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia, yaitu Eka Oktaviani SHLLM dan Salma Aulia Layatul Haq SHLLM. Baik, diperintahkan kepada kuasa hukum tunggal maupun kuasa hukum tergugat diperintahkan maju untuk menyerahkan surat kuasa hukum berdasarkan izin dari saudara. Baiklah, sesuai dengan penetapan Ketua Majelis setelah dilaksanakannya pemeriksaan, maka persidangan hari ini dilanjutkan dengan persidangan untuk umum. Sesuai pasal 74 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka agenda sidang hari ini yaitu pembacaan surat gugatan oleh pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan gugatan saudara? Siap yang mulia. Sebelumnya saudara tergugat, apakah sudah mendapatkan sidang gugatan? Sudah yang mulia. Kepada pihak penggugat atas gugatan saudara ini mau dibacakan atau tidak dibacakan? Kami akan membacakan pokok-pokoknya saja yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah keberatan apabila gugatan ini hanya dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak yang mulia. Baiklah, dikarenakan tidak ada pihak yang keberatan kepada saudara tergugat yang untuk mendengar dan menyimak dengan baik pada kuasa hukum tergugat dipersilakan. Terima kasih yang mulia, Majelis Hakim yang mulia, pihak tergugat dan kuasa hukumnya, serta hadirin yang berbahagia. Izinkanlah kami, kuasa hukum dari saudara penggugat, membacakan surat gugatan kami. Surat gugatan penggugat bahwa objek gugatan tata usaha negara ini, yaitu surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan tergugat, yaitu 1. Keputusan tata usaha negara tersebut, yakni Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi nomor 421.9 garing Keputusan 2696 Distrik tahun 2021 yang ditetapkan di Cimahi tanggal 24 November 2021 tentang izin operasional lembaga satuan pendidikan anak usia dini untuk TK Al-Mu'awanah. 2. Bahwa Yayasan Wakaf Islam Al-Mu'awanah adalah badan hukum yang dibentuk oleh Nazir Wakafan Al-Mu'awanah pada tahun 2010 untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagai implementasi tugas Nazir berdasarkan perintah undang-undang. 3. Bahwa harta benda wakaf yang dimaksud dalam perkara ini adalah tanah seluas 1.701 meter persegi yang terletak di Blok Ranca Bentang, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. 4. Bahwa di atas tanah wakaf tersebut terdapat aset-aset wakaf antara lain TK Al-Mu'awanah, Masjid Al-Mu'awanah, dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Mu'awanah. 5. Bahwa dengan demikian penggugat adalah pihak yang sangat berkepentingan secara hukum untuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dalam hal ini TK Al-Mu'awanah. Adapun kepentingan hukum yang dilanggar dan dirugikan yang dialami penggugat akibat terbitnya objek sengketa adalah penggugat tidak dapat mengelola TK Al-Mu'awanah karena pihak yang dituju tercantum dalam objek sengketa mengklaim sebagai pemegang izin operasional TK Al-Mu'awanah yang sah, dan penggugat kehilangan pendapatan dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 untuk menjadi objek sengketa tata usaha negara, yaitu 1. Tergugat adalah pihak pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Keputusan akuo merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa fundamentum petendi gugatan penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa TK Al-Mu'awanah berdiri sekitar tahun 1986
dan memperoleh izin operasional melalui surat 535-TK-JB 7 Romawi tahun 1988 tertanggal 18 Juli 1988 tentang izin operasional sekolah swasta di lingkungan bidang pendidikan kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. 2. Bahwa Yayasan Al-Mu'awanah merupakan yayasan yang melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, yakni sebidang tanah yang di atasnya berdiri TK Al-Mu'awanah dan Masjid Al-Mu'awanah. Namun pada perjalanannya, karena yayasan tersebut tidak dapat menyesuaikan dengan undang-undang yayasan yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, maka pada tahun 2005 Yayasan Al-Mu'awanah dibubarkan. 3. Nazir Perwakafan Al-Mu'awanah bersepakat membentuk Yayasan Wakaf Islam Al-Mu'awanah untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagai implementasi tugas nazir berdasarkan Perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang wakaf. Yayasan Islam Al-Mu'awanah sendiri berdiri hingga saat ini mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 13 Oktober 2021 tentang pernyataan keputusan rapat pembinaan Yayasan Wakaf Islam Al-Mu'awanah tentang perubahan anggaran dasar dan data Yayasan Wakaf Islam Al-Mu'awanah yang dibuat oleh Notaris Dadang SHMKM berdudukan di Kota Cimahi, bahwa di atas tanah bersertifikat wakaf nomor 1 tahun 2006 itulah sesungguhnya letak fisik dari TK Al-Mu'awanah yang terletak di Jalan Singosari Ujung nomor 1 Komplek Parmindo Kota Cimahi dan bukan beralamatkan di Jalan Kalasan nomor 1 Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pemohon izin perpanjangan operasional. Selain itu, dikarenakan pemohon izin berkepanjangan yakni Ibu Isa Rahmawati bukan lagi kepala TK Al-Mu'awanah yang dalam proposal permohonannya melampirkan lembaga pengaju adalah yayasan lain, maka kategori izin yang diajukan bukanlah perpanjangan, melainkan izin baru. Oleh karena itu, objek sengketa berupa keputusan Kepala Dinas Kota Cimahi nomor 421.9 keputusan 2696 Disdik tahun 2021 tertanggal 24 Juli tentang izin operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada TK Al-Mu'awanah dengan Kepala Sekolah Ibu Isa Rahmawati SPD haruslah dinyatakan cacat yuridis dan menghukum tergugat untuk mencabut serta membatalkannya. Objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 1. Bahwa penerbitan objek sengketa yakni keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain tidak melakukan mekanisme penilaian kelayakan terhadap persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Selain itu pula, dokumen-dokumen dan surat-surat resmi TK Al-Mu'awanah selama ini selalu menggunakan payung hukum penggugat. 3. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa, tergugat telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Bahwa penerbitan objek sengketa telah pula melanggar pasal 3 yang menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi 1. Kepastian hukum, 2. Ketertiban penyelenggaraan negara, 3. Keterbukaan, 4. Proporsionalitas, dan yang kelima, proporsionalitas. Berdasarkan seluruh dalil-dalil penggugat di atas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi tersebut cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menghukum tergugat untuk mencabut dan membatalkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 5. Apabila majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pembacaan surat gugatan kami yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara penggugat atas gugatan saudara ini. Apakah masih ada perbaikan? Tidak ada perbaikan maupun penambahan yang mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah memahaminya? Sudah, mulia. Baiklah, dikarenakan gugatan telah dibacakan oleh pihak penggugat, maka agenda sidang selanjutnya yaitu penyampaian jawaban gugatan oleh pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban saudara? Sudah siap, yang mulia. Bagaimana sebelumnya saudara penggugat sudah mendapatkan salinan? Sudah yang mulia.
Mau dibacakan atau dianggap dibacakan? Kami akan membacakan pokok-pokoknya saja yang mulia. Bagaimana saudara penggugat, apakah keberatan apabila jawaban ini hanya dibacakan pokok-pokoknya saja? Kami tidak keberatan yang mulia. Baiklah, dikarenakan tidak ada pihak yang keberatan, kepada saudara penggugat dimohon untuk mendengar dan menyimak dengan baik, dan kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Majelis Hakim yang terhormat, pihak penggugat dan kuasa hukum yang kami hormati, nah dirinya berbahagia, izinlah kami kuasa hukum dari saudara tergugat untuk membacakan surat jawaban bahwa secara nyata tergugat tidak pernah melakukan permintaan tangan izin operasional sebagai dimaksud pada pasal 119 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dinyatakan oleh penggugat dalam surat tugas. Penerbitan objek gugatan ingkar bukanlah merupakan permintaan tangan izin sebagai mana dimaksud dalam peraturan tersebut. Cara nyata sebagaimana dijelaskan dengan cara penggugat melakukan perubahan badan hukum atau pendirian atau badan hukum pengelola TK Al-Mu'min. Dan semula Yayasan Al-Mu'min menjadi Yayasan Wakaf Islam Al-Mu'min pada tahun 2009 yang perubahan serta selesai terjadi sejak tahun 2010 hingga tahun 2017 akan tetapi tidak melaporkan peristiwa hukum tersebut dan juga tidak mengajukan izin perubahan pendirian Tuan Baut antara masyarakat kepada Dinas Pendidikan Kota Cimahi sesuai perintah undang-undang. Sehingga apa yang dilakukan oleh tergugat adalah menjalankan perintah undang-undang dan bukan merupakan permintaan tangan izin sebagainya. Dinyatakan oleh penggugat bahwa secara nyata apa yang dinyatakan penggugat dalam surat gugatan secara umum tidak berdasar dan salah dalam menafsirkan perundang-undang. Karena pada prinsipnya tergugat sebagai pejabat ketatanegaraan negara telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan apa yang demi kepastian hukum. Oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila pengadilan tata usaha negara yang merisau dan mengadili perkara ini menolak dan tidak tidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim pengadilan tata usaha negara Bandung agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau tidak dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Menyatakan sah putus Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi tentang izin 42/269 istri garing 2010 operasional lembaga satuan pendidikan anak usia 4. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusnya yang bisa dilakukan. Bahwa berdasarkan dalil dan bukti ini majelis hakim memutuskan menyatakan gugatan dari penggugat tidak dapat. Demikian pembacaan dari kami. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat atas jawaban saudara ini. Apakah masih ada perbaikan? Tidak ada yang mulia. Bagaimana saudara penggugat? Apakah sudah dapat memahaminya? Kami sudah dapat memahami yang mulia. Baiklah, dikarenakan jawaban gugatan telah dibacakan oleh pihak tergugat, maka agenda sidang selanjutnya yaitu penyampaian replik oleh pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah sudah siap dengan replik saudara? Kami belum mempersiapkan replik yang mulia. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk mempersiapkan replik? Kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Baik, 7 hari saudara penggugat. Bagaimana apabila sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan? Apakah keberatan? Tidak keberatan yang mulia. 7 hari ke depan bisa. Baik, Panitra, untuk 7 hari ke depan hari dan tanggal apa dan apa dapat diselenggarakan sidang? Senin tanggal 17 Januari 2022 dan tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Baik, mengingat asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah, untuk itu dipersilakan kepada pihak penggugat atau kuasa hukumnya agar mempersiapkan replik saudara selama 7 hari setelah persidangan hari ini. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk mempersiapkan repliknya, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan dan akan kembali dilaksanakan pada Senin 17 Januari tahun 2022. Maka untuk itu diberitahukan kepada para pihak dikarenakan telah hadir pada persidangan hari ini, maka untuk selanjutnya tidak perlu dipanggil lagi dikarenakan pemanggilan ini sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai, majelis hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 149/2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara Muhammad Tata Suargana Esa selaku penggugat melawan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi selaku tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon tenang dan tertib selama mengikuti proses persidangan. Saudara penggugat, apakah siap untuk ikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Saudara tergugat, siap ikuti sidang hari ini? Kepada saudara tergugat, apakah sudah siap ikuti sidang hari ini? Siap yang mulia.
Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang hari ini yaitu penyampaian replik oleh pihak penggugat. Saudara penggugat, siap untuk replik saudara? Kami sudah siap dengan replik kami, Yang Mulia. Diperintahkan maju untuk menyerahkannya kepada majelis hakim. Baiklah, dipersilakan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan replik saudara. Baik Yang Mulia, dengan hormat untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Muhammad Tata Suargana selaku penggugat berdasarkan surat kuasa tanggal 20 November 2021, kami yang namanya disebut di bawah ini, Anissa Alia Mulyadi SH, Azifah Khairunisa SH, kesemuanya adalah pejabat dan staf pada kantor advokat Neo Law Firm berkedudukan di Jalan Kolonel Masturi nomor 127 Kota Cimahi. Dengan ini hendak menyampaikan replik sehubungan dengan jawaban gugatan sebagaimana yang telah disampaikan oleh tergugat tertanggal 3 Januari 2022. Dalam eksepsi 1, bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil tergugat yang tidak memiliki dasar sama sekali. Kedua, bahwa ternyata tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan penggugat sehingga telah salah dalam perkara ini. Ketiga, bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh eksepsi tergugat. Keempat, bahwa pada posita memang benar adanya pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melalui penerbitan objek sengketa surat keputusan Cimahi nomor 720-HM-BPN strip 72 strip 71 tahun 2021 tentang penerbitan sertifikat hak milik nomor 04150 tanggal 20 Juli 2021. Dalam pokok perkara, 1, bahwa penggugat tetap pada gugatannya. Kedua, bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil tergugat yang diajukan dalam jawaban tertulis tertanggal 3 Januari 2022 nomor 421.9/Cap.269 strip Disdik tahun 2021 PT UN Bandung, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh penggugat. Ketiga, bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan nomor 720-HM-BPN strip 72 strip 71 tahun 2021 tentang penerbitan sertifikat hak milik nomor 04150 tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan dan ketelitian. Keempat, bahwa tidak benar tergugat dalam menerbitkan duduk keputusan nomor 720-HM-BPN strip 72 strip 71 tahun 2021 tentang penerbitan sertifikat hak milik nomor 04150 telah dilakukan sesuai prosedur yang matang yang berlaku sesuai dengan ketentuan undang-undang melalui pertimbangan yang matang. Hal tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang karena tidak berdasarkan yuridis dan fakta yang ada. Di samping diaturnya dengan undang-undang yang berlaku pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Penundaan atau penangguhan menyatakan agar pelaksanaan keputusan duduk keputusan nomor 720-HM-BPN strip 72 strip 71 2021 tentang penerbitan sertifikat hak milik nomor 04150 tanggal 27 Juli 2021 terhadap diri penggugat ditunda dan ditangguhkan selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan permohonan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, memerintahkan tergugat mencabut surat keputusan nomor 720-HM-BPN strip 72 strip 71 tahun 2021 tentang penerbitan sertifikat hak milik nomor 04150 tanggal 27 Juli 2021. Ketiga, menyatakan jawaban tergugat ditolak seluruhnya dan dinyatakan tidak dapat diterima. Keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Bandung, 13 Januari 2022.
Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih atas replik saudara ini. Apakah masih ada perbaikan atau penambahan? Tidak ada perbaikan atau penambahan sama sekali yang mulia. Bagaimana saudara tergugat atas replik yang telah dibacakan tadi? Apakah sudah dapat memahaminya? Sudah dapat memahaminya yang mulia. Apakah saudara akan menanggapinya sekarang? Iya yang mulia. Kami sudah menyiapkannya dan kami akan menjalankan. Baiklah, dikarenakan saudara tergugat sudah siap dengan tanggapan dari replik yang penggugat, maka agenda sidang selanjutnya yaitu penyampaian duplik oleh pihak tergugat. Maka untuk itu dipersilakan maju untuk menyerahkannya kepada majelis hakim. Pada saudara penggugat dimohon agar menyimak dan mendengar dengan baik tanggapan dari saudara tergugat. Pada kuasa hukum tergugat silakan bacakan bukti saudara. Kepada majelis hakim badan ketua negara berdasarkan perkara 1 Maret 2022 dari kepada ketua negara dengan untuk dan atas nama serta yang berusaha dengan SPDN selaku tergugat berdasar surat kuasa tanggal 2 November 2021 yang kami namai disebut 1. Eka Ayu Karti SKLM 2. Sama oleh Ketua SKLM semua adalah perkembangan sekarang akan memberikan wajibnya UB lantai 3 dalam RD 5 juta 20 Mei dan ini hendak menyampaikan lebih seluruh negara yang sebagaimana yang telah disampaikan oleh penggugat sebagai berikut. 1. Nimbang bahwa saya SSB diajukan oleh tergugat pada komisi permasalahan mengenai bahwa tidak berlaku sebagai 2. Nimbang bahwa selanjutnya terhadap sebagai tergugat mengenai bahwa tidak mempunyai kedudukan yang sebagai penggugat. 3. Nimbang bahwa melakukan acara peradilan keputusan negara kedudukan hukum sebagai penggugat bukan dari adanya kepentingan hukum atau kualitas pengajuan gugatan. 4. Nimbang bahwa dalam surat gugatan setelah ini tergugat dari sebagai pihaknya sejak semula pengelolaan yang menangani PKL maka sangat berkepentingan secara hukum untuk menguasai dan melindungi harta benda APS salah satu asetnya PKL. 5. Nimbang bahwa untuk menjawab permasalahan mengenai kedudukan penggugat dalam pengajuan gugatan maka harus dibuktikan apabila dari penggugat tersebut. 6. Nimbang bahwa dari bukti surat P11 berupa izin masyarakat swasta di bagian pendidikan dan sekolah penilaian pendidikannya wilayah posisi Jawa Barat nomor 53 ketika meskipun berupa fotokopi tapi dalam persidangan tidak berusaha kali kebenaran oleh para pihak sehingga diakui kebenaran. 7. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Januari 2007 para pendiri Yayasan Al-Mu'minah bersama para Nazir dengan aset wakaf Yayasan Al-Mu'minah bersepakat bahwa Yayasan Al-Mu'minah sudah tidak memenuhi persyaratan dalam undang-undang. 8. Menimbang bahwa dari bukti P4 berupa berkas pencarian perkenjingan inji operasional TK Al-Mu'minah. Dalam buku perkara 1. Menimbang bahwa di dalam gugatan dan repliknya penggugat pada objek yang memohon agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa dan mewajibkan kepada penggugat untuk mencabut objek sengketa dengan alasan terbit objek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan undang-undang itu pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini serta melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas profesionalitas dan asas profesionalitas bagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Demikian pembacaan dari buku kami yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara tergugat atas asumsi saudara ini. Apakah ada perbaikan atau penambahan? Tidak yang mulia. Bagaimana saudara tergugat atas asumsi yang telah dibacakan tadi? Apakah sudah dapat memahaminya? Kami sudah dapat memahami yang mulia. Baiklah, dengan demikian acara jawab-menjawab dianggap telah selesai. Maka untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti berupa surat, dokumen, dan saksi-saksi dari para pihak. Saudara penggugat apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Pada persidangan kali ini kami belum menyiapkan alat bukti berupa surat dan saksi yang mulia. Untuk itu beri kami waktu untuk kami mempersiapkannya.
Berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk mempersiapkan alat bukti? Kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Baik, 7 hari. Saudara tergugat bisa ya 7 hari ke depan untuk mempersiapkan alat bukti? Siap ya, bisa. Kan pakai bisa. Oke, bisa 7 hari ke depan. Baik, paling kurang 7 hari ke depan. Dan tanggal apa dan apakah dapat diselenggarakan sidang? Hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dan tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Baik, mengingat asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah, untuk itu dipersilakan kepada pihak penggugat atau kuasa hukumnya untuk mempersiapkannya selama 7 hari setelah persidangan hari ini. Dan diberitahukan juga kepada pihak tergugat agar mempersiapkan alat bukti berupa surat ataupun keterangan saksi pada persidangan berikutnya. Sekian, Bapak. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak penggugat maupun tergugat untuk mempersiapkan alat buktinya, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan dan akan kembali dilaksanakan pada Senin 21 Januari tahun 2022. Diberitahukan kepada para pihak dikarenakan telah hadir pada persidangan ini, maka untuk selanjutnya tidak perlu dipanggil lagi dikarenakan pemanggil ini sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 149-2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara Muhammad Tata Suwardana SH selaku penggugat melawan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi selaku tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon tenang dan tertib selama mengikuti proses persidangan. Saudara penggugat siap ikut sidang hari ini? Siap yang mulia. Tergugat siap ikut sidang hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang hari ini yaitu pemeriksaan alat-alat bukti berupa surat, dokumen, dan saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan hari ini. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara? Kami sudah menyiapkannya yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara? Kami sudah menyiapkannya yang mulia. Baiklah, kepada saudara penggugat maupun tergugat diperintahkan maju untuk menyerahkan alat bukti tertulis saudara kepada majelis hakim. Baiklah, dikarenakan saudara penggugat dan tergugat sudah menyerahkan alat bukti tertulisnya, maka agenda sidang selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi-saksi yang telah diajukan pada persidangan hari ini. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan saksi saudara? Sudah siap yang mulia. Berapa orang saksi yang akan saudara hadirkan? 1 orang saksi atas nama Rika Puspita SPD. Kepada petugas ruang sidang, silakan agar memanggil masuk saksi dari pihak penggugat. Saudara, silakan agar memberikan kartu identitas saudara kepada majelis hakim. Silakan duduk. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang mulia. Apakah saudara kenal dengan penggugat? Saya kenal dengan penggugat yang mulia. Apakah saudara ada hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada yang mulia. Lalu apakah saudara bersedia untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Saya bersedia yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, terlebih dahulu kami akan menanyakan identitas saudara. Nama saudara? Rika Puspita SPD, Umur? 32 tahun, Agama? Islam, Pekerjaan saudara? pengurus Yayasan Wakaf Islam Al-Mu'anah, Alamat? Jalan Perumahan Cikarang, Blok E nomor 8. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan ataupun kesaksian pada persidangan ini, terlebih dahulu saudara akan diambil sumpah atau janji.
Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Para juru sumpah, silakan datang ke tempat. Saudara saksi, silakan berdiri. Baik. Saudara saksi sudah siap? Siap. Silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya dalam persidangan ini bahwa saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Juru sumpah, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi silakan duduk. Baik, terima kasih. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu diharapkan pada saudara agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sepanjang pengetahuan saudara. Karena apabila saudara memberikan kesaksian atau keterangan palsu, saudara dapat diancam dengan ancaman pidana sesuai pasal 242 Kitab Undang-Undang Pidana. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Sebelumnya, apakah saudara saksi tahu maksud dan tujuan saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu yang mulia, saya dihadirkan untuk menjelaskan sehubungan dengan perkara penggugat yaitu Bapak Muhammad atas warga SH. Apakah saudara saksi tahu apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini? Tahu yang mulia, mengenai keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi atas izin operasional TK Al-Muawanah yang mulia. Apakah saudara merupakan bagian dari pengurus Yayasan Wakaf Islam Al-Muawanah? Apabila benar, semenjak kapan dan apa serta peranan? Ya benar yang mulia, saya merupakan sebuah bagian dari pengurusan Yayasan Wakaf Islam Al-Muawanah yang bergabung sejak 20 Mei 2020 dan kedudukan saya sebagai sekretaris. Yayasan Wakaf Islam Al-Muawanah itu bergabung di apa? Yayasan Wakaf Islam Al-Muawanah merupakan sebuah badan hukum yang terbentuk dari Nazir Perwakapan Al-Muawanah sejak tahun 2014 untuk mengelola dan mengembangkan harta benda perwakapan sebagai tugas dari Nazir. Yayasan tersebut juga memegang beberapa asetnya, salah satunya yaitu TK Al-Muawanah yang mulia. Baik, berbicara tentang pendidikan, apabila penyelenggaraan pendidikan khususnya TK merupakan bidang dari kegiatan Yayasan Wakaf Islam Al-Muawanah, apakah yayasan melakukan pengurusannya secara langsung atau mempercayakannya kepada orang lain? Ya yang mulia, pengurusan TK tersebut dilakukan oleh yayasan secara langsung yang mulia. Terima kasih, saudara saksi. Silakan. Baik, kepada anggota, apakah masih ada hal yang ditanyakan kepada saudara saksi? Baik, saudara tergugat, apakah ada hal yang saudara tanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apa benar telah terjadinya perubahan badan hukum pendirian atau badan hukum pengelolaan TK Al-Muawanah? Jelaskan. Ya benar, TK Al-Muawanah sudah berdiri sejak tahun 1986 dan telah memperoleh izin operasional. Maka dari itu, yayasan tidak dapat menyesuaikan diri dengan undang-undang yayasan yang terbarunya, sehingga yayasan harus dibubarkan pada tahun 2005. Kemudian Nazir Perwakapan itu setuju untuk membentuk Yayasan Wakaf Islam Al-Muawanah pada tahun 2009. Apakah benar telah terjadinya pergantian kepala TK Al-Muawanah? Benar. Seingat saya pada tanggal 10 Juli 2021 telah terjadi pergantian kepala sekolah TK Al-Muawanah berdasarkan surat keputusan Yayasan Wakaf Islam Al-Muawanah yang sebelumnya dikepala sekolahi oleh Ibu Eti Caswati menjadi Ibu Isri Rahmawati SPDMP. Saudara saksi, secara nyata untuk saat ini pengelola atau pengurus TK Al-Muawanah berada di bawah yayasan mana? Pengurusan TK Al-Muawanah dikelola langsung oleh Yayasan Wakaf Islam Al-Muawanah yang kemudian berubah menjadi Yayasan Wakaf Pendidikan Islam Al-Muawanah yang pada saat itu juga dikepala sekolahi oleh Ibu Eti Caswati SPD. Baik yang mulia, dari kami cukup. Baiklah, kepada saudara saksi keterangan saudara dianggap cukup. Bila mana pengadilan resmi memerlukan keterangan, saudara akan dipanggil kembali. Maka untuk itu saudara saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya mengambil demikian pemeriksaan saksi dari pihak penggugat dianggap cukup dan untuk selanjutnya yaitu pengajuan saksi dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Kami sudah siap dengan saksi kami yang mulia. Berapa saksi yang akan dihadirkan dan atas sama siapa? Kami memberikan keterangan dari satu orang saksi yang mulia atas nama Etika Putriani SPD.
Baiklah, apakah saudara saksi siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan kali ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Nama saudara? Umur? Agama saudara? Islam, Pekerjaan? PNS, Alamat? Jalan Belanda, DOF, nomor 1. Saudara saksi, sebelum saudara saksi memberikan keterangan dalam persidangan kali ini, terlebih dahulu saudara saksi akan diambil sumpah atau janji. Apakah saudara siap untuk diambil sumpah atau janji? Siap, Yang Mulia. Baiklah, kepada juru sumpah dipersilakan untuk mengambil tempat dan kepada saudara saksi dipersilakan untuk berdiri. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya dalam persidangan ini bahwa saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih kepada juru sumpah. Silakan kembali ke tempat dan saudara saksi silakan duduk kembali. Saudara saksi, apakah saudara saksi tahu sengketa apa persidangan hari ini? Oh, Yang Mulia. Sengketa ini adalah sengketa tentang keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi terkait perizinan TK Al-Mawana. Apakah saudara saksi tahu apa maksud saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Saya dihadirkan dalam sengketa ini karena saya mengetahui proses tergugat. Baiklah, saudara saksi, apakah benar Dinas Pendidikan Kota Cimahi melakukan pembaruan data pokok pendidikan atau Dapodik PAUD? Apa maksudnya? Benar, Yang Mulia. Pembaruan data Dapodik tersebut dilakukan karena adanya pembaruan izin operasional dari TK Al-Muawana. Baiklah, berdasarkan bukti dari tergugat, apakah data yang ada dalam Dapodik tersebut merupakan data yang masuk dari penyelenggara lembaga satuan pendidikan binaan formal bidang pembinaan pendidikan anak usia dini? Benar, Yang Mulia. Saudara saksi, apa yang menjadi dasar dari penerbitan surat pembaruan izin dari Dinas Pendidikan Cimahi nomor 4219/2021 tanggal 31/4/2021? Pembaruan tersebut dasarnya adalah karena adanya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta peraturan pemerintahan yang baru sehingga mengharuskan seluruh TK di Cimahi melakukan pembaruan izin. Apakah pihak tergugat telah melakukan klarifikasi keterangan secara mendalam terkait pembaruan izin tersebut? Sudah melakukan klarifikasi, kemudian setelah melakukan klarifikasi tersebut saya mengusulkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Cimahi untuk membuat surat keterangan. Baik, baik, kami anggota, apakah masih ada hal yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Cukup, Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat, apa ada hal yang saudara tanyakan kepada saudara saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah benar telah terjadi perubahan hukum? Apakah Anda mengetahui bahwa terdapat permasalahan internal di TK Al-Muawana? Tidak, saya tidak mengetahui. Menurut bukti yang diberikan tergugat, apakah peran Anda dalam penerbitan surat keputusan Kepala Dinas Kota Cimahi nomor 421.9/Kep.269 tahun 2021? Peran saya adalah mengusulkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan untuk dibuatkan surat keterangan tersebut. Pertanyaan dari kami cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada saudara saksi, keterangan saudara dianggap cukup. Bila ada pengadilan masih memerlukan keterangan, saudara akan dipanggil kembali. Maka untuk itu saudara saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan saksi-saksi dari para pihak yang telah diajukan dalam persidangan hari ini dianggap telah selesai. Maka untuk itu akan dilanjutkan dengan penyerahan kesimpulan dari para pihak. Saudara penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Kami sudah siap, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara? Kami sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, kepada pihak penggugat maupun tergugat diperintahkan maju untuk menyerahkannya kepada majelis hakim.
pembacaan putusan oleh majelis hakim. Maka untuk itu, untuk memberikan majelis hakim kesempatan untuk bermusyawarah, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan. Saudara penggugat, apakah keberatan? Tidak keberatan, Yang Mulia. Tergugat keberatan? Tidak, Yang Mulia. 7 hari ke depan. Baiklah, pendapat Indra untuk 7 hari ke depan, hari dan tanggal apa dan apakah dapat sekarang sidang? Senin tanggal 31 Januari 2022 dan tidak ada jadwal persidangan. Baiklah, dengan demikian acara persidangan ini untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim mempersiapkan putusan, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan dan akan kembali dilaksanakan pada Senin 31 Januari tahun 2022. Maka untuk itu diberitahukan kepada para pihak agar hadir di persidangan selanjutnya. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai, majelis hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 149-G/2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara Muhammad Tata Swagana SH selaku penggugat melawan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi selaku tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada para hadirin dimohon tenang dan tertib selama mengikuti proses persidangan. Saudara penggugat siap ikut sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Saudara tergugat siap ikut sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang hari ini yaitu pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dimohon kepada para pihak untuk mendengarkan dan menyimak putusan ini dengan baik. Putusan nomor register 149-G/2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di Gedung Jalan Diponegoro nomor 34 Bandung telah memutuskan sebagai berikut. Dalam sengketa antara Yayasan Wakaf Islam Al Muawana yang berkedudukan di Kota Cimahi, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Tata Swagana SH, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Singosari, ujung RT 001 RW 021, Kelurahan Melok, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Pekerjaan karyawan swasta selaku ketua umum Yayasan Wakaf Islam Al Muawana yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan akta notaris. Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November tahun 2021 memberi kuasa kepada 1. Anissa Alia Mulyadi SH, 2. Jipa Koirunisa SH, seluruhnya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor hukum nomor yang beralamat di Kolonel Masuri nomor 127 Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, dalam hal ini diwakili oleh Sandra Branden, tempat tidurnya di Jalan Raden Demang, Harja Kusuma, Gedung B, lantai 2, Komplek Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November tahun 2021 telah memberi kuasa kepada 1. Eka Ayu Oktavia SHLLM, jabatan Kepala Dinas Hukum Setda Kota Cimahi. Yang kedua, Salma Aulia Haq SHLLM, dengan jabatan analisis permasalahan hukum pada bagian hukum Setda Kota Cimahi. Semuanya pegawai negeri, sipil dan berkeluargaan Indonesia yang beralamat di kantor pemerintah Kota Cimahi, Jalan Raden Demang, Harja Kusuma, Blok Jati, Cianjur, Cimahi. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca surat gugatan tertanggal 31 Desember tahun 2021, telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan nomor 149/PMH/2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 3 Januari tahun 2021 tentang penetapan susunan majelis hakim. Telah membaca penetapan hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan nomor 1/PMPP/2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 4 Januari 2022 tentang pemeriksaan persiapan. Telah membaca penetapan hakim ketua sidang dengan nomor 149/PNHS/2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 4 Januari tahun 2022
tentang duduknya sengketa bahwa penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 30 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 1 Januari 2022 telah mengungkapkan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut. Objek sengketa bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara AKO adalah keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi nomor 4219, keputusan 2696 Distrik 2021 yang ditetapkan di Cimahi tertanggal 20 Juli 2021 tentang izin operasional lembaga satuan pendidikan anak usia dini untuk TK Al-Muawana. Selanjutnya disebut objek sengketa yang isinya memutuskan 1. Menetapkan izin operasional pada TK Al-Muawana yang beralamat Jalan Kalasan 1 nomor 2 Komplek Pagelo, Kelurahan Lo, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan jenis layanan Taman Kanak-kanak dengan kepala TK Israwati SPD. Kedua, izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai bulan Juli tahun 2021 dan berakhir sampai dengan bulan Juni tahun 2024. 3. Memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Wajib melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulum dan standar PAUD. 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian. Wajib mengirimkan laporan berskala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan. Wajib mengajukan permohonan baru selama-lamanya 30 hari sebelum izin ini berakhir. Keempat, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan bahwa tergugat dan penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 24 Januari 2022 pada persidangan tanggal 24 Januari 2022. Masing-masing ini kesimpulan tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari isi putusan. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut oleh tergugat adalah keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi nomor 421.9 keputusan 2696 Distrik 2021 tertanggal 20 Juli 2021 tentang izin operasional lembaga satuan pendidikan anak usia dini yang ditujukan pada TK Al-Muawana alamat Jalan Kalasan 1 nomor 2 Komplek Parmindo, Kelurahan Lo, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan jenis layanan Taman Kanak-kanak dengan kepala TK Israwati SPD. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat, pihak tergugat telah menyampaikan jawabannya masing-masing tertanggal 18 Januari 2022 yang di dalamnya selain memuat jawaban dalam pokok perkara juga memuat adanya eksepsi. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat, pihak tergugat telah membantah di dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat dan tetap pada gugatannya. Selanjutnya, atas replik penggugat, tergugat telah menyanggah dengan duktiknya yang pada pokok tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan replik penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya tergugat. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak penggugat tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas dan telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. Dalam eksepsi, menimbang bahwa eksepsi tergugat pada pokoknya memuat mengenai gugatan penggugat tidak berdasarkan karena terbitnya objek sengketa disebabkan oleh kelalaian penggugat sendiri yang tidak melaporkan perubahan sendiri satuan tahun serta pergantian TK Kepala Dinas Pendidikan selaku instansi yang berwenang. Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi tergugat telah dipertimbangkan seluruhnya dan dinyatakan ditolak seluruhnya. Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa di dalam gugatan dan repliknya, penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa dan mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut objek sengketa dengan alasan terbitnya objek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa dalam jawaban dan repliknya, tergugat telah menyangkal dalil-dalil penggugat dan menyatakan bahwa tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa kuat
SPD merupakan pejabat yang diberikan wewenang secara atributif oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerbitkan keputusan mengenai izin pendirian satuan PAUD. Dengan demikian, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi selaku tergugat secara hukum memiliki wewenang untuk menerbitkan atau mengeluarkan objek sengketa AKO. Menimbang bahwa berkas persyaratan perpanjangan izin operasional TK Al-Mawanah dan verifikasi lembaga oleh tim verifikasi proposal lembaga satuan pendidikan dan Komar bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat diperoleh fakta hukum bahwa semua persyaratan perpanjangan izin operasional TK Al-Mawanah telah disampaikan sesuai petunjuk dari Dinas Pendidikan Kota Cimahi, sehingga setelah persyaratan diverifikasi dan dinyatakan lengkap, permohonan atau proposal dinyatakan dapat diajukan untuk mendapatkan perpanjangan izin operasional. Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di atas, majelis hakim berpendapat secara yuridis prosedur penerbitan surat keputusan AKO telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan serta petunjuk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendidikan satuan pendidikan anak usia dini, di dalamnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai adanya kewajiban bagi kepala dinas untuk melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap dokumen persyaratan pengajuan permohonan pendirian satuan pendidikan anak usia dini. Verifikasi dilakukan oleh tim verifikator sebagai memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan. Menimbang bahwa dalam faktanya TK Al-Mawanah telah didirikan dan beroperasional sejak tahun 1988 dan sampai dengan diterbitkannya objek sengketa tidak diperoleh bukti bahwa berdirinya Yayasan Wakaf Islam Al-Mawanah sebagai penyelenggara pendidikan TK Al-Mawanah telah dilaporkan kepada tergugat. Demikian juga dengan adanya penggandaan kepala TK Al-Mawanah yang didalilkan oleh penggugat. Majelis hakim tidak menemukan bukti berkenaan dengan dalil tersebut, sehingga menurut majelis hakim verifikasi yang dilakukan di verifikator tidak keliru, sehingga dalil keberatan penggugat mengenai pengajuan permohonan yang dilakukan oleh kepala TK dan yayasan yang tidak berhak tidak terbukti dan harus disampingkan. Menimbang bahwa dari mempelajari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, pada pokoknya yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Pendirian yayasan bersifat deklaratif dan bukan bersifat perjanjian. Maka pada yayasan jika dibubarkan, harta kekayaan atau aset yang ada harus diberikan atau diserahkan kepada yayasan yang lain yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan yayasan bubar tersebut, atau diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut. Menimbang bahwa dengan demikian sesuai dengan klausul penggabungan dan fakta pendirian Yayasan Wakaf Islam Al-Mawanah selaku penggugat dan Yayasan Wakaf dan Pendidikan Al-Mawanah, menurut majelis hakim juga memungkinkan dibentuk lebih dari satu yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama terhadap harta wakaf Al-Mawanah AKO. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dari segi prosedural, formal maupun dari segi substansi material penerbitan objek sengketa AKO telah dilaksanakan oleh tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum. Karena objek sengketa diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, termasuk menolak tuntutan penggugat sebagai perangkatal atau tidak sah serta mencabut objek sengketa AKO. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 junto pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara kepada penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa dengan menuju ketentuan pasal 80 junto pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh majelis hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa AKO. Sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak dapat tetap terapi dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok sengketa, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Membuku penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.800.000. Dengan demikian, putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari ini, Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Ela Yuniar SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Akmal Abdul Ari dan SHM HUM dan Nanda Pratiwi Putri SHMH masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim
puas terhadap isi putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim, para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum terhitung 14 hari setelah putusan yang dibacakan. Dengan demikian, sidang peradilan sengketa tata usaha negara yang berkedudukan di Jalan Diponegoro nomor 34 Bandung, Peradilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 1/9-G/2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara Muhammad Tata Suwargana SH melawan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi telah dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 1/9-G/2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara Muhammad Tata Suwargana SH melawan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sekian penampilan dari kelompok hukum acara peradilan tata usaha negara. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.